Untuk bulan ini tema besar kita adalah Heroes. Yeay, hero itu adalah pahlawan. Yeay, aku mau jadi pahlawan guys. Dan setelah ini kita saksikan video-video lainnya. Ada speaker, ada segmen, dan pastinya kalian sangat suka. Ya nggak? Iya dong. Saksiin aja sekarang ya. Oke, bye-bye. Oke guys, kembali Halo lagi. guys, Jadi kali ini kita kembali lagi di Puja Bakti bulan Juni. kita diberi kesempatan untuk mengisi Betul. Fortune Cookie. Karena- Kita udah nggak jadi MC Nep, Iya, udah nggak iya. usah ada basa-basi lah. Ya udahlah ya. Kita langsung mulai lah Fortune Cookie Ya, lah. langsung mulai. Kayaknya Tahu ini iya. pertanyaan apa? Enggak, ini Kalau menurut gue sih kayaknya enggak sih. faktanya. Kayak fakta-fakta ini. Kayaknya menurut koran pertama. coba bisa diulang. Menurut gue sih enggak sih. Ih, gua sih Berbeda kayak enggak. Kayak sama. Kayak gue kayaknya bakal kayak gitu. Kayak TVRI. Yaitu TVRI TV-nya tuh dulu tuh katanya udah satu TV tuh buat semuanya. Jadi kayak koran juga sama sih. Jadi satu koran itu buat semuanya. Gua Jadi sih- kata gue sih Kalau gue sih sama bener. sih. Kalau kata gue iya sih benar. Beda. Tapi nggak tahu jadi juga. jawabannya apa? Berarti Koran lu bener kok. bukan lu jadi putih lagi Nep. Gak apa-apa lah. Udah. Ya udah. Ya. Polo aduh. Marco Polo yang itu nggak sih yang Gue sih gue nggak nanya. yang dari Cina itu? Gue nggak nanya kakek gue sih. Nep. Si Marco Polo ketemu sama Emang kakek lu veteran juga Gak kok. tahu, gue juga lah. Kayaknya Marco Polo yang keliling dunia ya? Iya ya. Iya nggak ya? Emang ada kanibal dulu di sini? Ya? Tadi apa? Ulang. Kanibal itu pemakan sesama kan? Jadi orang kanibal tuh pemakan ya? Oh berarti dia udah masuk ke Indonesia tapi dia bukan kanibal. Kata gue sih. Kata gue kayaknya sih ada. enggak sih. Ada. Karena kayaknya itu waktu itu udah lumayan modern. Ada sih kata gue. Orangnya udah bukan Pithecanthropus lagi kayaknya. Tapi kayaknya sih enggak sih. Wow, baru tahu. Kan pasti. Baru tahu. Oke, Nah, gitu bukan terlalu maju. lanjut ya. Bung Karno Mana dulu, gue tahu. Bung Karno dulu agama apa ya? Islam. Emang Mungkin, Islam? kayaknya sih ya. Islam puasa ya? Kayak puasa lah harusnya lah. Puasa pada Harusnya saat puasa lah. proklamasi. Oh, Aduh. emang harusnya ya? Cetot nyamuk, Nep. Ya, Bisa puasa itu dia itu kecetot nyamuk. fakta menarik untuk Kayak banyak air genangan di rumahnya. jadi malaria. Iya malaria kayaknya. Ya, kita juga baru tahu guys, semoga kalian jadi tahu juga. Ya, Lanjut. Emang Batavia gua dulu nggak tahu lah masa. Batavia emang dulu banyak rempah-rempah. Kayak Kayaknya nongkrong enggak. deh dia di angkringan makan sego kucing kayaknya. Kalau gua sih enggak. Koloni. Enggak. Kayaknya enggak. Kayaknya Tahu gua permen jahe. kayaknya bukan. Enggak deh kayaknya. Dia demen rempah-rempah tapi kayaknya enggak sih. Oh hangat. Oh, Oke. oh ya soalnya dulu kan yang VOC dan lain-lain tuh. Pusatnya tuh di Jakarta, Batavia. Jadi makanya Kok lu kayaknya jadi tahu banget? enggak setelah dia ngomong. Oke. Dan gua kan mencoba memasuk akalin. Oke. Ya udah. Ya malah gue tahu dia buka lapak nih mah. Ini pertanyaan susah, sumpah. Tapi menarik buat kalau tahu jadi menarik. Soto apa sih? Soto Enggak, kayak Betawi. yang jual soto, kainnya soto Betawi. Emang masuk akal ya? Kayaknya sih yang kayak pecel lele gitu ya. Anjay. Iya kali ya, mungkin kainnya. Mungkin karena lagi. Mungkin iya kali. Gue nggak terlalu tahu kain sih. Tapi kayaknya iya deh. Gue iya dah. Iya dah. Gue nggak tahu juga sih. Mungkin waktu lagi susah gitu. Kan biar Enggak sih. Oke
guys, jadi itu aja fortune cookie kita kali ini. Udah, Nep. Kita udah Masa sampai munculnya segini doang nih. kita udah Setelah diusir. kita udah sampai Ya udahlah. episode kedua. Cuman nggak Oke, apa lah. kita lanjutin ke pengganti kita lah ya. Ya. Pasti kita diomongin ya abis ini. Ya udahlah. Ya, thank Oke, you. Thank you. Bye. Oke, selamat pagi, siang, sore, atau malam teman-teman yang sedang menonton video ini. Jadi oleh pengurus saya dapat kebagiannya ini berbicara tentang heroes versus villain. Pahlawan melawan orang jahat ya kalau villain itu. Nah, pas dapat topik ini, mungkin saya pengen bahasnya bukan heroes versus villain yang di luar diri kita, tapi yang di dalam diri kita. Nah, saya langsung kepikiran tuh pas dengar kata heroes dan villain, saya langsung kepikiran 3 aku salah mula dan 3 aku salah mula. Nah, apa tuh? 3 aku salah mula itu kita udah sering dengar sebenarnya. Ada loba, dosa, moha. Wah, ini orang jahatnya nih di dalam diri kita. Kenapa? Ya karena itu tadi yang bikin kita jadi orang jahat itu adalah loba, dosa, moha. Ya karena loba, keinginan kan, kita jadi terus menginginkan sesuatu, nggak tahu batas, dan akhirnya kita menghalalkan semua cara. Yuk kita lihat deh, orang yang melakukan pencurian apa? Loba. Orang sampai bisa berkelahi selain karena dosa juga bisa karena loba, ngerebutin sesuatu, ingin mendapatkan sesuatu, akhirnya loba dan dosa sekaligus malah muncul. Dan loba membuat kita jadi menderita. Kenapa? Karena loba membuat kita nggak tahu mana batas cukup dan batas tidak cukup. Oh, jadi pengen dapetin terus, udah dapat A, inginnya dapat A+1. Udah dapat A+1, pengennya dapat A+2, A+3, A+4, A+5, dan gak ada habis-habisnya. Masalahnya adalah, semua yang kita inginkan itu nggak mungkin akan tercapai. Pasti ada titik di mana itu tidak tercapai. Dan kalau kita nggak bisa menerimanya, kita dikuasai oleh keserakahan, nah kita menderita. Orang yang menderita biasanya melakukan kejahatan. Kenapa? Kalau kita lihat aja ya, nggak ada orang yang melakukan pencurian karena happy, nggak ada. Nggak ada orang yang bilang, aku lagi happy mau mencuri loh, nggak mungkin. Orang yang melakukan pencurian pasti lagi menderita. Menginginkan sesuatu, nggak bisa didapetin dengan cara yang normal, akhirnya melakukan cara yang tidak normal atau yang melanggar hukum. Ya, orang melakukan apalagi, pembunuhan juga nggak mungkin orang yang lagi bahagia. Orang yang melakukan pembunuhan pasti orang yang lagi menderita. Ya nggak ada orang lagi happy, tiba-tiba, lagi happy nih, ayo kita bunuh-bunuhan, itu nggak mungkin. Orang melakukan pembunuhan karena ada kebencian di dalamnya. Ya kebencian, itu juga jadi yang kedua kan sebenarnya ya. 3 aku salah mula, ada loba, ada dosa. Nah kebencian juga sama, membuat kita menjadi, apalagi menjadi jahat, menjadi seorang villain. Karena kita nggak bisa menerima kondisi diri sendiri, nggak bisa menerima bahwa orang lain itu nggak selalu sesuai maunya kita. Makanya muncul kebencian. Nggak bisa menerima bahwa lingkungan itu akan selalu sesuai dengan maunya kita. Nah itu juga jadi kebencian. Ya plus lagi moha. Nah, moha ini kalau dalam 3 aku salah mula tadi, ini akar dari akar deh. Kenapa? Karena loba dan dosa itu munculnya berbarengan dengan moha. Moha itu biasanya kita bilangnya kebodohan batin. Kebodohan batin yang seperti apa? Wah, ini cukup rumit konsepnya. Ya, moha ini, tapi moha ini ketidakbijaksanaan. Kita nggak paham, atau mungkin kita tahu, tapi nggak benar-benar memahami bahwa misalnya ya hidup ini dukkha, tidak selalu bisa memuaskan diri kita. Hidup ini anicca, akan selalu berubah. Ya kita dalam kondisi nyaman akan berubah ke dalam kondisi yang tidak nyaman. Kondisinya lagi enak akan berubah ke kondisi yang tidak enak. Demikian juga sebaliknya sebenarnya. Dan anatta, ya bahwa tidak ada inti diri yang kekal. Wah, karena kita nggak bisa paham. Ya karena ada kebodohan batin itu, kita berpikir bahwa yang namanya aku ini harus selalu dipuaskan. Makanya kan jadi pengen terus. Dan ketika tidak sesuai dengan maunya kita, jadinya apa? Benci kan? Dosa. Loba, dosa, moha. Nah ini yang membuat kita menjadi seorang villain. Ya villain baik kepada orang lain maupun kepada diri sendiri. Kenapa saya mengatakan menjadi villain bagi diri sendiri? Karena loba, dosa, moha juga membuat kita merasa ada yang salah dengan diri kita. Ya jadinya kita membenci diri sendiri, yang melakukan hal-hal yang buruk bagi diri sendiri. Nah itu juga loba, itu juga dosa, itu juga moha. Nah terus apa yang bikin seseorang jadi hero? Nah kalau tadi ada 3 aku salah mula, saya juga mau bahas 3 aku salah mula. Ya 3 akar dari hal-hal yang bermanfaat. Lawannya yang tadi, loba jadi aloba, dosa jadi adosa, moha jadi amoha. Nah, aloba berarti tidak serakah,
Adosa berarti tidak membenci. Amoha berarti tidak memiliki kebodohan batin. Ya kalau kita mau buat kata-kata lebih enak, berarti kalau tidak serakah apa? Merasa berkecukupan, berpuas hati, tahu batasan keinginan. Kalau tidak membenci berarti apa? Bisa menerima. Menerima apa? Menerima bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini gak mungkin sesuai dengan maunya kita. Gak mungkin selalu akan bisa sesuai dengan maunya kita. Lalu kita juga bisa menerima kalau ada orang yang mungkin gak sesuai dengan prinsipnya kita. Bisa menerima gak? Ya, dan amoha kita tahu bahwa yang namanya ego ini nih, si Garvin ini nih, gak harus selalu diturutin. Gak harus selalu dipuaskan. Gak harus selalu mendapatkan sesuatu untuk bahagia. Ya bahwa bahagia itu nggak harus eksternal, tapi internal. Nah ini yang bikin orang jadi hero. Kenapa? Karena orang-orang yang menjadi pahlawan, yang bisa merelakan dirinya, itu biasanya adalah orang-orang yang tidak terlalu banyak keinginan lagi. Yang dia pikirkan justru bukan dirinya lagi, tapi orang-orang di sekitarnya. Ya tergantung konteksnya. Pahlawan bagi negara berarti dipikirin apa? Orang-orang yang berada dalam cakupan negaranya. Ya, pahlawan bagi keluarganya berarti orang-orang dalam cakupan keluarganya. Yang dia pikirkan bukan dirinya sendiri lagi, tetapi orang lain, tetapi yang lebih besar lagi. Di dalamnya pasti ada unsur meta, karuna, mudita, dan upeka juga. Nah, lalu juga heroes itu tidak membenci. Yo gimana bisa jadi pahlawan kalau membenci? Ya kalau dibenci gimana caranya jadi pahlawan? Gitu, pahlawan itu mengayomi. Ya, pahlawan itu menjaga, merawat. Ya, lalu yang terakhir moha. Nah sama ya. Nah, seorang pahlawan itu tahu loh, nggak semua maunya dia itu harus dipenuhi. Yang dia pikirkan adalah bersama. Ya, seorang pahlawan juga tahu bahwa bukan dirinya satu-satunya yang penting. Yang lebih penting adalah kepentingan bersama. Nah ini yang bikin orang jadi hero nih. Ya jadi kalau kita recap lagi, untuk menjadi seorang hero, kita perlu 3 kusala mula. Kusala itu bermanfaat, mula itu akar. 3 akar hal yang bermanfaat atau 3 hal kebajikan. Ya, kata bahasa lainnya atau sinonimnya itu. Lah yang membuat orang jadi villain, jadi jahat ya, tanda kutip ya jahatnya ya, karena kita sebenarnya tahu di balik orang jahat ada orang yang menderita. Nah itu akarnya adalah 3 akusala mula. 3 akar yang tidak bermanfaat atau 3 akar ketidakbajikan. Nah kita balik lagi nih. Tadi kan saya ada ngomong, di balik orang yang jahat ada orang yang menderita. Nah kita juga perlu paham, orang-orang melakukan kejahatan, ya menjadi villain, itu pasti karena ada penderitaan. Kita lihat kalau di film-film ya, karena ini ngomongin heroes versus villain, kita ngomonginnya film-film Marvel kali ya. Yuk kita lihat, ya Thanos, ya, musuhnya Avengers. Kenapa dia bisa menjadi tanda kutip ya villain? Karena dia menderita. Dia melihat planetnya dulu yang indah itu hancur karena overpopulasi. Jadinya dia ingin mencari Infinity Stones. Jadi villain kan, dia menderita. Ya lalu kita lihat siapa lagi nih? Di film Spider-Man, Mysterio. Ya Mysterio kecewa dengan Tony Stark. Ya menderita kan, akhirnya jadi villain juga. Itu nah, kita bisa lihat di balik orang-orang yang jahat, di balik para villain itu ada penderitaan. Artinya apa? Artinya ketika kita dalam kehidupan sehari-hari, kita lihat orang yang tanda kutip nih, ya kita anggap villain misalnya, kita nggak boleh label orang sembarangan, apalagi ngomong keluar ya. Mungkin kita untuk evaluasi pribadi aja, ya kita lihat mungkin orang-orang yang kita tanda kutip villain, kita tahu mereka melakukan itu karena menderita. Artinya, jangan benci mereka, karena kalau benci sama aja villain juga. Nah, mengetahui mereka menderita, kita coba kembangkan karuna, welas asih, disertai dengan panya, kebijaksanaan. Ya, jadi kita tahu bahwa mereka menderita, kita coba bantu untuk meringankan penderitaan mereka, minimal nggak nambah-nambahin penderitaan mereka, tentu disertai dengan kebijaksanaan. Apa yang kita lakukan bukan untuk memupuk kebencian mereka, tapi untuk membantu mengurangi penderitaan mereka. Nah itu kira-kira dari saya hero versus villain. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Semoga kita bisa menjadi hero dalam kehidupan sehari-hari. Nggak usah hero yang muluk-muluk ya. Kalau Tony Stark bisa sampai nyelamatin alam semesta, kita nggak usah muluk-muluk dulu. Kita start dari diri sendiri, dari teman sekelas sendiri, dari orang rumah sendiri, baru nanti pelan-pelan kita besarkan. Oke, thank you. Semoga bermanfaat. Sotiotu, Namo Buddhaya. Halo guys, gimana tadi, seru nggak? Kalian nonton dari awal sampai akhir kan? Jangan sampai di skip-skip loh. Ci, kok lu diem aja? Oh
Lagi males Den. Lah males kenapa? Udah. Pengen ngomong, kamu aja lah ngomong. Lah jangan dong, ayo kita berdua. Mau closing loh kita. Oh udah mau closing ya? Yoi. Oh udah selesai. Oke. Jadi guys gimana, seru gak? Seru gak? Kalian nonton dari awal sampai akhir gak nih? Nih kata Dennis jangan di skip. Bener jangan di skip. Kalau kalian skip kalian gak tahu apa yang kalian lewatin. Bener banget. Oke. Jadi karena kita closing dan aku lagi gamut, maaf ya guys, tapi aku akan cepet happy buat kalian. Aku akan selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk kalian. Jadi kalian harus tetap saksikan video-video kita dan stay tune untuk minggu-minggu berikutnya, karena minggu-minggu berikutnya akan ada yang lebih menarik lagi dan akan ada beberapa hal yang mengejutkan gitu ya. Untuk minggu depan kita ada apa ya? Responsibility. Iya bener banget. Itu ada, kita akan ngebahas suatu hal yang lebih berat dan kita ada speaker Wow banget sih kayaknya. yang susah banget tahu diajak, Iya betul banget. kayak nggak pernah muncul gitu ya. Untung kali ini dia muncul. Oke, jadi jangan lupa subscribe, Komen, like jangan lupa di share juga. ke teman-teman kalian. Yoi. See you. Dadah. Goodbye.